Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa hari ini Budeng agak heran atas perubahan perilaku istrinya Pak Ijem. Saat ini dia sedang hamil muda. Dan akhir-akhir ini pemanasan yang dilakukan dan disuguhkan oleh Pak Ijem dalam pembukaan permainan di atas ranjang tidak lagi istimewa. Mulai. Istrinya itu lebih suka to the point dalam melakukan adegan intim dan adegan yang tidak senonoh. Merasa kurang sreg, satu saat Budeng ini tidak tahan dan kemudian dia bertanya, "Beb, Tambah suwe, tambah dodro, tambah suwe, tambah gawe-gawe. kok kalau malam kamu nggak seperti biasanya lagi sih?" Tanya Pak Ijem, "Maksudnya gimana, Mas?" "Lah kamu kan biasanya kan kreatif, tanganmu itu terampil dan rengginas, nggak bisa diam. Kamu kan biasanya ngerokok cerutu ini dulu. Wah repot sampai butuh teror ya. Kok sejak kamu hamil kamu nggak pernah ngerokokin lagi sih?" Ojo kon reken, sabar ae, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Lalu Pak Ijem bilang, "Walah mas, aku ini takut ntar gimana kalau ada apa-apa sama anak kita. Aku mencoba taat pada peraturan pemerintah. Aku nggak mau nanti ada gangguan kehamilan dan janin." Nih mas, baca nih. Budeng garuk-garuk. Yang mikir, emang cerutu ada tembakonya nggak ya? Nah, saya nggak tahu ini apa hubungannya sama topik hari ini ya. Tapi salah satu rahasia keberhasilan para pemenang dalam kehidupan dan terutama dalam bisnis ini adalah ketekunan. Benar-benar sulit ya untuk menghadapi kenyataan gagal dalam bisnis ini. Tetapi faktanya sangat mudah untuk berhenti. Banyak orang berhenti dari bisnis ini. Sebagian berhenti terlalu dini dan sebagian lainnya berhenti karena alasan yang salah. Tetapi jujur ya, berhenti itu sama sekali adalah merupakan kesalahan besar dalam bisnis ini. Fakta menunjukkan bahwa berhenti merupakan 100% penyebab kegagalan. Anda kan sudah tahu, sedikit sekali kok waktu dan uang yang harus Anda investasikan untuk membangun bisnis ini bila dibandingkan dengan peluang bisnis yang lain. Apa coba? Polis. Itu loh, bukan modal. Bagi saya itu kebutuhan. Kita sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga yang memiliki cinta untuk mereka. Itu simbol rasa cinta. Gadget HP. Tanpa bisnis ini pun Anda juga butuh kan? iPad. Malah dikasih gratis sama Allian. Ketemuan sama teman di kafe. Tanpa punya bisnis ini pun Anda tetap nongkrong di kafe. Bahkan abang becak itu juga mangkalnya di warkop. Semuanya sudah disupport oleh perusahaan hal-hal yang berhubungan dengan keperluan untuk membangun bisnis ini. Ya palingan hanya sarana pembelajaran audio video berupa aplikasi dan tiket pertemuan. Itu pun nilainya juga tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasil yang Anda peroleh. Anda yang mempunyai penghasilan besar dan yang punya penghasilan kecil, biayanya pun tetap sama karena dihitung per satu orang. Nah, kembali kepada topik tadi. Dan begitu banyak ya alasan orang untuk patah semangat dan merasa terganggu. Maka berhenti untuk menjalani bisnis ini seringkali tidak nampak seperti sebuah pengorbanan yang terlalu besar. Jujur saja, ternyata ada kesalahan yang harus dibayar mahal karena keputusan yang tidak dipikirkan dengan matang. Bayangkan jika mentor kita, Ibu Limlisia atau Pak Henderson berhenti dari bisnis ini. Atau mentor saya, Pak Jenik, berhenti dari bisnis ini. Bagaimana bisa nasabah yang saat ini sedang mengalami sakit kritis, bisa tertolong hingga dapat klaim yang begitu bernilai, begitu besar. 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, hingga 10 miliar. Bisa nggak Anda bayangkan? Tidak ada lagi gambar pencapaian prestasi bintang 1 hingga bintang 23. Apalagi mereka yang meraih income 1 juta hingga 100 juta yang jumlahnya lebih banyak lagi. Itu tidak akan ada karena semua berawal dari satu orang. Satu orang melahirkan 21.000 orang. Tidak ada 21.000 orang jika tidak ada satunya.
Persoalan terbesar yang kita hadapi ketika seorang berhenti adalah keyakinan. Jika seseorang kehilangan keyakinan, kehilangan rasa percaya kepada diri sendiri, atau kepada bisnis, atau pada kemampuan bisnis ini untuk bisa memberikan hasil seperti yang dijanjikan, maka akan mudah sekali bagi Anda untuk berhenti. Kita meminta orang lain untuk bekerja keras ketika pertama kali mereka memulai bisnis ini. Mereka percaya apabila landasan bisnis sudah dibangun, baik berupa kelebaran jaringan, maksudnya kelebaran jaringan agen dan kelebaran jaringan nasabah, maka akan mulai menuai hasilnya. Namun setelah berlalunya waktu, mereka berusaha untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, dan keuntungan yang mereka harapkan ternyata kecil. Mereka seringkali lupa bahwa bisnis itu membutuhkan waktu untuk bertumbuh, termasuk diri kita sendiri. Akhirnya karena kecil, kita berpikir untuk berhenti. Pohon kates ya, kalau tidak ditanam, maka tidak mungkin akan melahirkan buah kates. Buah kates. Kates. Ya apa kon milih kanca dabuane koyo ngene. Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Mereka sering membandingkan bisnis ini dengan dunia kerja, di mana konsepnya waktu dan usaha itu ditukar dengan uang ya. Ya jelas saja tidak nyambung. Di bisnis ini kita menanam di suatu waktu dan menuai di suatu waktu. Memanen di suatu waktu. Ada pepatah menarik ya, the day you plant the seed is not the day you are eat the fruit. Omongmu kayak wong tandem. Banyak orang berhenti di sini karena kelelahan, karena tidak melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Saya pernah melihat orang yang tidak melakukan apa-apa juga meskipun untuk beberapa saat, tapi kemudian bisnis mereka itu bisa tumbuh dengan baik. Dan ada juga orang yang segera mendapatkan hasil yang besar, dan kemudian setelah mengalami hasil yang besar, lalu mengalami penurunan dan kemunduran, lalu berhenti begitu saja. Seperti siklus. Jadi ketika kita punya income besar, selama kita tidak melakukan apa-apa, ya siklusnya akan mengalami penurunan, cuman kita tidak terasa. Nah, peristiwa seperti ini nampaknya sulit dipahami dan seringkali tidak diprediksi oleh tim kita. Tiba-tiba mereka berhenti gitu aja. Tetapi bila kita bertahan cukup lama untuk mau menjalankan prosesnya dan tetap berpikir positif, maka hasilnya akan datang, teman-teman. Bisnis ini jujur tidak semudah kita bekerja di kantor lalu kita mendapatkan bayaran. Tetapi pada akhirnya ya, kalau Anda menjalankan usaha ini, hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Berhenti merupakan kesalahan besar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jaga jarak, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.